Nama saya Edi, saya bekerja di salah satu instansi pemerintahan dan saya sebagai driver. Nama saya Putriani Ajara, berusia 20 tahun, pekerjaan saat ini mahasiswa dan presenter. Aida, kelas 3. Terus pekerjaan kayak apa? Umurnya berapa? Umurnya 8 tahun. Perkenalkan, nama saya Dewi Marita Sari, umur saya 23 tahun, pekerjaan tenaga kontrak di pemerintahan. Kalau Mbak yang sebelahnya? Sama teman saya aja, Mas. Oh, oke Mbak. Halo, namaku Ica. Siapa Mbak? Ica. Kalau sekarang baru lulus pekerjaan, lulus mahasiswa, umur udah 20 atas. Satu kata, kalau misalnya Mas dengar kata pemuda apa Mas? Penggerak. Pemuda pemberani. Udah gagah. Gagah. Iya. Gagah. Agen perubahan. Nakal. Udah ya, kayaknya udah kan arahnya ke cowok. Ya, jadi gagah aja. Kenapa? Karena dia harus berani bergerak dan berjuang untuk Indonesia lebih maju. Soalnya kakaknya nakal. Karena pemuda ini menjadi sebuah barometer untuk kedepannya. Nah, jadi pemuda itu menentukan nasib negara ataupun daerah kedepannya seperti apa. Nah, jadi untuk pemuda dia harus menjadi pelopor ataupun penggerak bagaimana dia bisa bersaing di era zaman modernisasi seperti sekarang. Karena menurut saya pribadi, dari pemuda itu sendiri diharapkan untuk membawa perubahan untuk daerah ataupun negaranya sendiri sih. Dayak Indonesia. Kalau Dayak, suku Kalimantan ya? Kalimantan ya? Iya. Suku atau Kalimantan? Kalimantan. Kalimantan. Kalimantan ya. Oke. Satu kata. Dayak. Apa? Dayak harus pintar. Karena Kalimantan kan suku Dayak. Karena Kalimantan identik dengan suku Dayak sih. Aida udah ketawa ya? Aida ketawa-tawa ya. Dulu orang Dayak dikenal sebagai orang-orang ut ataupun orang-orang yang kampungan gitu. Tapi sekarang orang Dayak harus bisa maju, pintar, bersaing dengan orang-orang atau orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan yang lebih daripada kita. Nah, jadi kita harus kejar dan harus menyamakan bagaimana kita harus bisa bersaing untuk menjadi pemuda penggerak yang sukses. Karena Dayak adalah salah satu suku di Indonesia. Kebanyakan dari suku-suku wilayah yang lain menilai kalau Dayak itu masih kayak primitif atau nggak mudah bergaul sama orang lain. Sebenarnya kan masih satu Bhinneka Tunggal Ika. Kayak gitulah konsepnya, kayak gitu. Kita gambar ya. Satu kertas. Oke. Nah, jadi mungkin Mas bisa gambarkan. Oh, kalian ini Aida, nanti satu pulpen kalian ya. Nggak apa-apa Mbaknya sebelah juga ikut boleh. Nggak apa-apa Mbak, gambar anak kecil kayak apa yang menurut Mbaknya. Nggak bisa gambar. Nggak apa-apa Mbak sambil. Saya nggak bisa gambar, Mas.
sebentar. Nama pemudanya ini saya namakan Penyang. Nah, kalau diartikan Penyang itu adalah sebuah kekuatan. Jadi Penyang itu menjadi sebuah kekuatan yang harapannya untuk pemuda bisa menjadi sebuah kekuatan dan untuk menjadi sebuah penerus regenerasi ke depan yang lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih cerdas, yang bisa memajukan suku Dayak Kalimantan Tengah. Gambar pemuda Dayak karena Oke. Kalau di sini saya menggambarkan pemuda Dayak ya, idealnya pemuda Dayak di sini saya gambarkan seorang pria, di mana menurut saya pribadi idealnya pemuda Dayak itu yang bangga atas identitasnya sendiri, atas identitas daerahnya, sukunya, karena kebanyakan pada sekarang pemuda itu ketika mereka di luar daerahnya mungkin akan malu atau apa ketika orang lain tahu identitas daerahnya atau identitas sukunya. Jadi idealnya itu menurut saya pribadi pemuda yang bangga atas identitasnya, yang menjaga nama baik identitas sukunya. Dan di sini selain dari bangga akan identitas, pemuda Dayak yang ideal menurut saya itu adalah pemuda yang membawa perubahan untuk daerah dan sukunya dengan kontribusi nyata. Ini gambar seorang anak laki-laki berbaju toga ya, dimana di sini dia mewujudkan mimpinya untuk jadi sarjana gitu, agar dapat membahagiakan kedua orang tuanya, nusa bangsa Indonesia, yaitu khususnya suku Dayak Kalimantan Tengah. Dayak harus yang berkarakter, katanya punya keteguhan iman, tidak goyah, kemudian tidak malas, kemudian tidak anarkis, ya, kemudian punya keinginan cita-cita sebagai pekerja keras, pekerja yang ulet. Ini pesan saya sebagai orang tua untuk pemuda Dayak. Jangan selalu mengeluh, jangan selalu putus asa atau mudah putus asa, kemudian melihat kesalahan orang lain ya. Tetapi mari tunjukkan, tidak hanya bicara, tidak hanya ngomong, tidak hanya mengkritik, tidak hanya kuar-kuar, are pander, tapi jatuh gawi. Lima tindai, jangan mengarah kepada karakter yang anarkis, karakter yang radikal, tidak zamannya lagi. Tapi kita tunjukkan prestasi, kualitas, dan produksi dari kita itu apa. Jadi bukan bicara, bukan ya kata-kata yang tidak baik, baik terhadap orang tua, terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, maupun terhadap bangsa. Saya kira ini kuncinya adalah yaitu Pancasila, falsafah betang, kerukunan dan kedamaian. Maju terus pemuda Dayak, isen mulang, pantang mundur, kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit, dan bekerja keras, berusaha. Jangan lupa cintai dan pelihara, lestarikan dan kembangkan seni dan budaya kearifan lokal Dayak. Lewu Dayak akan maju.